Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 4 Juni, Pekan Biasa yang ke-9. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tetap setia, meskipun kami sering melupakan-Mu. Bantulah kami meneladan kesetiaan Putra-Mu untuk tekun mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, pertanyaan yang disampaikan oleh seorang ahli Taurat kepada Yesus, perintah yang utama. Dan ini menjadi referensi dari perintah-perintah yang lain. Dijawab segera oleh Yesus dengan mengutip kitab suci. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, jawaban Yesus tidak bertentangan dengan hukum Taurat, tetapi sebaliknya, Yesus taat dan dengan setia menerjemahkan perintah itu dalam hidupnya. Yesus selaras dengan orang-orang Yahudi yang mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan, dan lebih lagi bahwa Ia satu-satunya yang menyelamatkan dan berkuasa, karena Ia mengasihi seperti seorang bapa dan kekasih yang setia, mengasihi tanpa syarat. Kasih yang sejati berasal dari Allah.
Oleh karena itu, kita yang menerima anugerah kehidupan dan kasih dari Allah itu perlu menjaga dan memelihara kehidupan sebagai perwujudan dari kasih itu. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi sehabis-habisnya dengan memberikan dirinya menjadi hamba. Demikian pula kita yang dikasihinya perlu mengasihi dengan cara yang sama. Tidak hanya dengan niat dan kata-kata, tetapi secara konkret kita wujudkan kasih kita kepada Tuhan itu dalam diri sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita menanggapi kasih kerahiman dan kesetiaan Tuhan dengan melayani sesama dan bersikap murah hati, seperti yang telah diteladankan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup dan karya pelayanannya. Ya Tuhan Yesus, berilah kami roh cinta kasih, supaya iman yang kami akui dapat kami wartakan dengan menghidupi Injil kerahiman. Yang berteduh pada Tuhan yang Maha Tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, ya Allah, kau penaungku, tokohku dan perisaiku, percaya aku padamu. Tuhan tetap menjaganya dengan rentangan sayapnya, malapetaka yang kejam takkan menjangkau dirinya. Tuhan mengutus malaknya mengawal dan menatangnya, agar janganlah kakinya terantuk batu yang keras. Yang berserah kepadaku, hidupnya akan kurangkum. Yang berseru kepadaku, doanya akan kudengar. Terus ku bimbing langkahnya, akulah Tuhan Allahnya, akan selamat hidupnya dan bahagia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit,
yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.